Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu ternyata peristiwa besar ini adalah petunjuk bagimu. Oke Capri, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Capri, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Hermit. Kartu kedua. Di sini ada Page of Swords. Kartu ketiga. Di sini ada Four of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada The Magician. Kartu kelima. Di sini kita punya Judgment. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Sun. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Two of Wands. Oke, Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ternyata peristiwa besar ini adalah petunjuk bagimu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Two of Wands. Nah, di sini tergambar bahwa akan ada sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang benar-benar akan membuat kamu berubah menjadi lebih baik, yang benar-benar akan menyadarkanmu bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupanmu hanyalah semata untuk memproses, untuk menempa dirimu dan kehidupanmu agar menjadi lebih baik ke depannya. Ya, di sini tergambar, ya, ada kegagalan demi kegagalan yang kamu rasakan, yang kamu jumpai pada kegiatan-kegiatanmu selama ini. Dan ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan baik dari dirimu ataupun dari orang sekitar, dari teman, dari sahabat, di mana tempat kalian melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Dan puncaknya, kamu mengalami kehilangan beberapa hal penting di dalam kehidupanmu. Seperti pekerjaan, bisnis dan usaha, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Ditambah mungkin kamu kehilangan teman, kehilangan sahabat, kehilangan relasi, ataupun kehilangan hal penting lainnya. Tetapi akhirnya peristiwa inilah yang menyadarkan kamu, yang memberi petunjuk yang sangat bermanfaat kepada dirimu. Di mana kamu mulai mengerti bahwa memang ada kekeliruan yang kamu lakukan selama ini terhadap menilai, memutuskan, memilih relasi, mempercayakan orang, begitu ya. Sehingga beberapa orang ini, beberapa kejadian ini memang di luar prediksimu. Kamu mengalami penipuan, mengalami manipulasi, ya, pemanfaatan, menyalahgunakan, dan selalu menjual nama baikmu untuk kepentingan mereka. Dan dari situlah kamu mulai berbenah diri. Kamu relakan apa yang terjadi. Kamu ikhlaskan, kamu maafkan apa yang diperbuat orang sekitar terhadap dirimu.
Dan kamu mulai mendapatkan petunjuk bahwa inilah saatnya, inilah momennya untuk kamu benar-benar bisa mengambil jalur yang tepat, mengambil jalan yang benar, agar kehidupanmu kembali ke arah yang tepat, ke arah yang benar. Sehingga sedikit demi sedikit kamu mulai temukan perubahan, mulai temukan kesuksesan, mulai temukan kemenangan-kemenangan di berbagai kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan saat ini. Ditambah, kamu sudah dipertemukan dengan lingkungan, dengan partner, dengan teman, dengan sahabat, ataupun dengan orang-orang yang begitu positif, yang begitu berkembang, dan selalu bisa saling mentransfer energi baik, energi positif untuk satu sama lainnya. Ternyata, ya, peristiwa yang kamu alami selama ini adalah benar-benar menjadi petunjuk yang bermanfaat untuk dirimu. Ya, karena mungkin ya ada kegiatan yang melenceng, ada pekerjaan yang nggak sesuai spek, yang nggak sesuai dengan permintaan. Dan ada mungkin ya salah satu kegiatan yang kamu lakukan ya di situ tersirat ya entah riba, entah markup, masalah harga begitu ya. Ataupun kecurangan di dalam timbangan, di dalam picis, di dalam satuan begitu ya. Nah, jadi hal inilah yang akhirnya membuat kamu mengerti bahwa kesalahan-kesalahan ini telah menyebabkan kegagalan, telah menyebabkan kehilangan hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Tetapi kamu memang ya bisa menerima itu semua karena kamu sadar ya beberapa kejadian itu memang ada kesalahan dari dalam dirimu ataupun dari kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan. Ada kekeliruan di sana. Makanya kamu relakan apa yang hilang darimu dan kamu mulai menata kembali kegiatan-kegiatanmu agar tidak ya kegiatan ini merugikan orang lain, ya membuat orang lain rugi begitu ya. Melakukan manipulasi, ada kecurangan ya pada satuan, pada timbangan begitu ya. Nah, inilah yang kamu perbaiki. Sehingga dengan begitu kehidupanmu semakin berkah, kegiatan-kegiatanmu semakin lancar, dan akan ada kesuksesan nantinya yang akan kamu raih. Oke? Jadi itulah beberapa peristiwa, beberapa kejadian yang akhirnya menjadi petunjuk, menjadi jalan yang terang yang akhirnya bisa kamu tempuh dan kamu ambil untuk majunya, untuk menata kehidupanmu menjadi lebih baik dan berkembang serta positif daripada sebelumnya. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Hermit. Benar kan? Inilah sebuah gambaran di mana kamu mulai temukan pelita di dalam hatimu. Ada penerang di dalam jiwamu yang mungkin selama ini hati, pikiranmu, ya, perasaanmu begitu gelap, begitu kalut, tertutupi oleh awan hitam, ya, tergiur akan hal-hal yang menguntungkan, akan keuntungan-keuntungan besar, tetapi dampaknya merugikan orang lain. Jadi akhirnya kamu dipertemukan dengan sebuah kejadian di mana kamu kehilangan, di mana apa yang kamu miliki diambil begitu cepat dari dalam hidupmu. Sehingga dengan begitu kamu mampu terangi kembali hatimu, temukan kembali pelita di dalam jiwamu, sehingga kamu bisa menempuh jalan yang benar, jalan yang terang, ya. Bisa menebar energi positif dan bisa membawa manfaat bagi orang banyak. Jadi dari kegiatanmu, kamu bisa menguntungkan diri sendiri dan membawa keuntungan juga bagi orang lain.
ada guna, ada manfaat dari kemajuan kegiatan-kegiatanmu dan juga menguntungkan bagi orang lain. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Page of Swords. Nah, kenapa? Kamu benar-benar bisa mendapat sebuah petunjuk, menangkap sinyal yang baik ini, akhirnya kamu mampu temukan jalan yang benar, jalan yang terang. Karena kamu adalah seseorang yang begitu dinamis. Ya, kamu selalu berubah-ubah, semakin hari semakin baik, selalu menempatkan diri sesuai dengan zamannya, sesuai dengan eranya. Jadi dengan kedinamisanmu, kamu selalu bisa menata dirimu. Jadi di saat melakukan kesalahan, esoknya kamu perbaiki kesalahan tersebut. Di saat kamu melakukan kesalahan, mengecewakan orang lain, tentunya kamu minta maaf, kamu akui kesalahan, dan jika sempat di masa mendatang, kamu akan balas. Ya, mereka yang pernah kamu melakukan salah terhadapnya, kamu balas dengan kebaikan-kebaikan. Inilah mungkin salah satu kedinamisan di dalam dirimu. Jadi kamu terus bertransformasi, terus berkembang, begitu ya. Terus mengikuti alur, mengikuti zaman. Nah, jadi inilah mungkin salah satu anugerah ya yang diberikan semesta kepada dirimu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini ada Four of Pentacles. Nah, benar kan? Ini adalah sebuah batu sandungan. Ya, hambatan, jalan buntu, bahkan kemunduran-kemunduran yang terjadi di dalam kehidupanmu. Akhirnya dengan begitu banyak mendapat batu sandungan, mendapat hambatan, selalu dipersulit, ya, tidak mendapatkan kemudahan pada kegiatan-kegiatanmu, akhirnya kamu mengerti dan sadar bahwa mungkin memang benar selama ini kamu banyak melakukan kesalahan. Kamu banyak merugikan orang lain. Dan kamu banyak mengecewakan orang-orang terdekatmu. Nah, dari situlah kamu berubah menjadi pribadi yang lebih berkualitas, yang lebih baik, dan lebih berkembang. Setelah itu, di saat kamu memulai kehidupan baru, membuka lembaran baru, kamu selalu temukan kemudahan. Ya, hambatan seolah terlepaskan dari kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu sudah menemukan jalan yang benar. Menemukan langkah yang tepat. Dan dari situlah kamu akan bisa membangun sebuah hubungan antara kamu dan teman dan sahabat dan lingkungan sekitar, lingkungan kegiatan, yaitu menjadi lebih baik. Menjadi lebih berkembang, menjadi lebih positif. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Magician. Nah, benar kan saat ini ya, dengan kamu berkomitmen ya, optimis di dalam menata dirimu, menata kehidupanmu, dan tanpa kamu sadari, kamu sudah berada di tengah-tengah orang-orang, lingkungan, teman, ataupun sahabat yang begitu memiliki potensi yang besar. Begitu positif. Serba bisa dan serba mampu melakukan apa saja. Sehingga banyak manfaat, banyak dampak baik yang bisa kamu dapatkan ya di tengah-tengah lingkunganmu. Jadi memang ya, Sang Pencipta dan alam semesta mereka tidak tidur. Mereka tahu bagaimana usaha kita di dalam memperbaiki diri, di dalam menata kehidupan. Sehingga kamu pun diarahkan kepada lingkungan, teman, sahabat, orang sekitar yang lebih tepat, yang lebih berkembang, serta lebih memiliki potensi-potensi yang besar. Dan dengan begitu kamu akan terbawa ke arah yang sama. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Judgment.
Nah, benar kan? Jadi, di saat kamu alami kegagalan, gitu ya, mendapat banyak hambatan, banyak kesulitan, begitu ya. Di saat itu kamu mampu merelakan, mengikhlaskan, menerima apa yang terjadi, serta berdamai dengan keadaan. Nah, dari situlah kamu mulai dapatkan petunjuk. Dapatkan sebuah langkah yang begitu tepat. Sehingga perubahan-perubahan baik mulai terjadi di dalam kegiatan-kegiatanmu dan akhirnya akan memajukan kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Sun. Nah, ini adalah sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan, akhirnya mutlak kamu dapatkan. Akhirnya terjadi di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena ada keyakinan di dalam dirimu. Ada rasa percaya yang begitu tinggi, ya, bahwa dengan niat yang tulus ingin merubah diri, ingin memperbaiki diri, maka jalan-jalan terbaik akan kamu temukan nantinya. Dan benar saja, ya, jalan terang itu terbuka, hatimu menjadi lebih nyaman, pemikiran menjadi lebih positif, dan orang-orang sekitar menjadi lebih senang, lebih happy, lebih saling menghargai satu sama lainnya. Dan dengan begitu kamu akan mampu menemukan peluang, mencari kesempatan, ya, memanfaatkan celah-celah yang ada sehingga kamu majukan setiap kegiatanmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Capricorn sahabatku. Dan semoga temanku Capricorn, ya, akan mampu benar-benar mendapat sebuah petunjuk yang berharga dari setiap peristiwa, dari setiap keadaan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Dan dengan petunjuk yang baik ini, kamu akan menjadi lebih maju, menjadi lebih berkembang. Dan setelah itu terjadi, maka kamu akan selalu menyenangkan, membuat orang lain nyaman, serta menjadi berguna dan bermanfaat bagi siapapun. Maka kebahagiaan dan kenyamanan niscaya akan selalu kamu rasakan di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.